Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jendela dunia adalah analogi dari buku yang punya tiga fungsi utama. Yang pertama sebagai sumber pengetahuan, yang kedua penambah wawasan, dan ketiga alat untuk memperluas pemikiran. Perkenalkan, nama saya Nur Alfia dari JGP Angkatan 10 Kabupaten Mojokerto. Di sini saya akan mempresentasikan koneksi antar materi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Saya bagi dua fase, yaitu fase sebelum mempelajari modul 1.1 dan fase sesudah mempelajari modul 1.1. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa murid itu seperti kertas kosong yang bisa diisi apa saja oleh guru, sehingga saya merasa bahwa saya bisa membentuk murid seperti yang saya mau. Ternyata tidak demikian. Yang kedua, punya standar kemampuan yang sama. Di sini saya berharap ke semua murid saya untuk bisa menguasai materi yang ada, tapi ternyata tidak seperti itu karena kondisi mereka berbeda-beda. Ada yang mudah memahami dan ada yang agak sulit dalam memahami materi. Yang ketiga, saya beranggapan bahwa murid itu punya gaya belajar yang sama. Sehingga dalam memilih materi, media maupun model pembelajaran semuanya saya perlakukan dengan sama. Ternyata murid punya gaya belajar yang berbeda-beda. Dan sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, pembelajaran di kelas yang pertama berpusat pada murid. Peran saya dominan di dalam kelas, sedangkan murid menjadi pendengar yang pasif. Yang kedua, model pembelajaran itu saja, tidak bervariasi, sehingga membosankan. Yang ketiga, target sama semua pada murid. Padahal murid mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Yang keempat, fokus pada materi dan target kurikulum, sehingga kurang memperhatikan kebutuhan murid. Akibatnya, kesalahan pola pikir saya menuntut bukan menuntun. Saya lebih banyak menuntut bukan menuntun. Saya menekan murid bisa ini, bisa itu, padahal kemampuan murid berbeda-beda. Seharusnya yang saya lakukan adalah menuntunnya sesuai kemampuan mereka, bukan menuntut. Sesudah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, maka ada perubahan pola pikir dalam diri saya. Yang pertama, setiap murid punya kodrat atau potensi yang berbeda-beda, sehingga harus diperlakukan secara berbeda pula, dengan artian positif, sehingga pembelajaran harus memperhatikan perbedaan yang ada pada murid seperti gaya belajar, kemampuan, dan lain-lain. Berikutnya saya lebih tahu. Murid bukan objek tapi subjek belajar, sehingga pembelajaran harus berpusat pada murid. Karena saya sudah sadar bahwa murid itu punya kodrat atau potensial yang bermacam-macam. Untuk itu, saya lebih sabar dalam menghadapi tingkah laku murid yang unik, sehingga nantinya saya bisa mempraktekkannya dalam kelas saya. Selanjutnya, saya semakin semangat mempelajari berbagai praktek baik pembelajaran yang berpusat pada murid, sesuai dengan prinsip Ingarso Sungtolodo. Berusaha menjadi pribadi yang patut diteladani
oleh murid. Sedangkan perubahan konkret yang akan saya lakukan atau saya terapkan adalah yang pertama, merancang pembelajaran yang menyenangkan melalui model dan sumber pembelajaran yang bervariasi, termasuk memanfaatkan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar. Yang kedua, berusaha memperlakukan murid dengan sistem Among dan menerapkan filosofi trilogi pendidikan menurut Ki Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkerso, dan Tutwuri Handayani. Saya juga akan terlibat secara aktif dalam kegiatan sekolah seperti P5, PHBI, 5S, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan menanamkan karakter murid dengan keteladanan seperti disiplin, berpenampilan rapi, tepat waktu, menjaga ucapan dan perbuatan yang menumbuhkan karakter pada murid-murid saya, sehingga bisa menciptakan karakter seperti yang tertuang pada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya yang saya sudah lakukan di sekolah yakni Proyek P5, gelar aksi P5 tema kearifan lokal daerah Mojokerto. Yang selanjutnya ada 5S, menyambut, menyapa, dan sapa salam ketika di pagi hari menyambut kehadiran siswa. Selanjutnya yang sudah saya lakukan menuntun dalam proses pembelajaran baik di luar maupun di dalam kelas. Bukan menuntut, tapi kita menuntun sebagai seorang pendidik. Selanjutnya yang sudah saya lakukan kodrat zaman, yakni memanfaatkan teknologi perkembangan zaman dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran IT sesuai dengan zaman yang sudah berkembang, teknologi sangat dibutuhkan oleh peserta didik. Dari pemaparan tentang koneksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro sangat relevan dengan dunia pendidikan saat ini. Semoga kita semua sebagai pendidik bisa mengimplementasikannya dalam dunia pendidikan dan bisa berkolaborasi dengan teman sejawat. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.